bisa dipelajari sendiri. Karena Bapak yakin kan beli barang pun baca manual tuh jarang, kecuali emang yang perlu banget kayak CCTV misalnya, yang harus diperbaiki, yang perlu dikenali banget. Terus ya sensory quality ya bentuknya, ya secara visual lah lebih tepatnya. Terus kalian pegang nyaman atau enggak gitu loh. Kalau masalah tren sih Bapak ya tren ya anak muda ya. Bapak juga ngeh karena dulu Nokia Engage tuh tren banget dulu Bapak waktu zaman Nokia tuh buat main game. Nah, di sini setiap eh kualitas barang tuh ada kayak ya tadi Bapak bilang ada positif dan negatifnya. Lebih dominan mana? Dominan quality atau flexibility? Kayak gini contohnya. Kayak mouse ya flexibility-nya gampang, tapi ya gimana ya ngomongnya? Ya kalau udah rusak ya gampang lah gitu loh. Kalau laptop komputer ya udah kalau rusak ya mungkin agak susah. Tapi untuk penggunanya, untuk internet, buat apa ngerjain tugas itu tinggi untuk masalah fungsionalitinya. Jadi ya mungkin kan bisa baca lebih lanjut lah. Sama kayak tadi, jadi semakin ada low interaktif, semakin mudah digunakan, semakin enak. Jadi ya kalian tuh harus bikin produk dengan ya kualitasnya bagaimana gitu loh. Bisa nggak sih sensori quality-nya rendah gitu loh, atau tinggi dalam penggunaan barang tersebut. Di sini untuk soft usability itu kayak umur. Kayak kan beli handphone itu berapa tahun sekali kalau boleh Bapak tanya. Pak, sampai handphone rusak Pak. Nah, jangan kayak gitu. Anak teknik. Kalau bisa ada nggak angka? Mungkin 5 tahun sekali Pak, 7 tahun sekali, 8 tahun sekali. Ada yang bisa jawab nggak? Ganti handphone berapa tahun sekali? Gue bilang enggak. 2 tahun sekali, Pak. 8 tahun sekali. Ya, oke lah. Kan biar hemat juga kan. Ya itulah salah satu yang Bapak bilang salah satu barang yang berfungsi dengan baik, yang berumur panjang. Kayak mesin cuci lah, mesin cuci pun sampai 10 tahun, 20 tahun pun berfungsi. Ya karena itu emang fungsinya daripada beli-beli-beli malah jadi sampah dunia gitu. Itu salah satunya. Karena harus mikirin juga after sales barang yang kalian buat, barang PBL, barang yang kalian jual, ya pokoknya kan harus mikirin kayak gitu. Itu satu hal yang simple tapi akan sangat berdampak tinggi ya untuk terkait konsumer ya. Semakin konsumer percaya, semakin banyak orang yang mau beli. Yang usability testing ini yang kayak tadi bilang, Bapak bilang, kalian harus ya barangnya tuh gampang digunakan. Jadi ya S, kalau kalian dikerja pakai SOP, ini pun kalian nggak perlu baca SOP, nggak perlu baca manual, udah bisa digunakan. Jadi simple task banget gitu loh. Ini ada contoh, ini tinggalkan baca. Ini sebenarnya tadi udah Bapak ceritain. Jadi ya kalau di handphone ya ini ya, learnability, memorability, efficiency, effectiveness, dan satisfaction. Kalau di handphone. Mudah dihafal, mudah dipelajari, efisien, terus efektif, terus puas banget sama hal tersebut. Itu semua Bapak udah jelasin, tinggalkan baca lagi. Cuma kan kadang-kadang banyak kali lah kayak customer tuh, ini untuk masalah layar gampang rusak jadi gitu lah. Nah, ini ada partisipan. Jadi kalian tuh harus punya customer. Kalau Bapak sendiri minimal 30. Kalau ini kan 10 ya. Kenapa? Biar datanya lebih valid. Jadi perlu ada feedback yang baik untuk barang kalian. Kalau misalnya ada orang cuma komplain, baterainya rusak, jelek gitu. Enggak. Kalau komentarnya seharusnya banyak, baterainya mungkin bisa diperlama untuk dalam penggunaan menonton video YouTube, mungkin minimal bisa sampai 18 jam terus menerus gitu ya contoh di handphone. Contohnya aja ya, kayak testing, durability test. Nah, terus ya gimana ya? Fungsinya tuh ya harus bisa berfungsi dengan baik lah. Jadi kayak misalnya kita untuk penggunanya itu nelpon orang atau misalnya pakai aplikasi itu mudah gitu loh. Jadi orang yang kalian jadi reviewer atau pengguna prototipenya kalian atau beta tester lah ya,
bisa menjelaskan dengan detail terkait produk kalian dengan cara kuesioner yang kalian kasih gitu. Nah, di sini ada 3 fase dalam penggunaan alat, atau lebih tepatnya evaluasi model barang kalian lah. Itu bisa kalian baca, tapi singkatannya ya kuesioner harus dibuat, terus nanti orang dikumpulin, terus mereka harus mencoba. Semuanya harus coba. Ya kayak gadget IN lah. Dari boxnya, bukanya, terus eh, bentuk barangnya, terus nyalanya, bootingnya, terus ya main gamenya gimana ya. Pokoknya harus lengkap kap-kap. Yang ini bisa kalian baca, tapi intinya ada resultnya lah. Jadi feedbacknya kalian dapat, itulah yang kalian perhitungkan untuk mengembangkan barang kalian yang perlu kalian kembangkan. Terus kalau kalian bikin alat, kan udah belajar sama Pak Henda bikin ini kan, apa namanya? Eh apa apa sih namanya ini? Flowchart. Udah belajar ini bikin ini kan? Udah belum? Kalau Udah belum, Pak, udah Pak. ini pokoknya kalian pelajari lah sampai lulus karena ini sangat penting. Karena TA tugas akhir kalian pakai ini pasti. Nah, kalau skenario ini nanti kalian bisa baca. Ini contoh-contohnya jadi bikin alat ini kayak tadi lah hampir sama. Tapi ya nanti kuesionernya kalian harus bikin sesuai dengan yaitu usability-nya kayak rula reba atau effectiveness, reliability, flexibility atau kepuasan itu kan bisa buat sesuai dengan yang ada tadi. Bapak saranin. Banyak kok di internet. Terus ya di sini mungkin ada contoh-contoh yang questionnaire ya. Ini ada kok. Ini ada 1, 2, 3, 4, supaya ada 15 lah. Banyak bang. Jadi kayak gimana sih nyalainnya gampang atau enggak? Backlight-nya gimana? Terus susah enggak waktu digunakan? Terus ada mati mendadak enggak handphonenya black screen gitu kan? Terus bentuknya gimana? Bagus enggak? Terus kalau misalnya ganti baterai sendiri bisa enggak? Ah, itu di sini ada semua. Sangat-sangat mudah misalnya itu. Di sini ya kalian bisa cek untuk toolsnya. Sebenarnya ada ya. Tapi ya kalau dibutuhkan, ini Bapak cuma ngasih contoh. Tapi kalau enggak ya udah. Kalau mau pakai Excel sendiri pun nggak masalah. Tapi ya tolong dibuat dengan sebaik mungkin. Ini sebagai contoh. Ada di usability evaluator. Di sini contohnya. Jadi ada kayak dari produk, stimuli, somatic, impression, dan behavior. Ini semua barang yang dites, terus bagaimana dengan hasilnya, terus bagaimana dengan pengalaman mereka menggunakan alat tersebut. Jadi semuanya masuk dalam kuesioner. Terserah kalian mau metodenya gimana. Tadi ada 2 metode ya. Nah, jadi ini contoh ya. Ini misalnya ada 3 handphone, tapi yang dikasih lihat tuh mungkin lebih ke Nokia N70-nya. Ini masih pakai tipe lama ya. Jadi semakin tinggi efisiensinya, learnability, memorability itu lebih puas lah orang, lebih senang menggunakannya. Walaupun efisiensinya mungkin lebih tinggi di Samsung E250. Di situ mereka bisa belajar bagaimana cara mereka mengimprovisasi hal yang lain. Kayak tadi Bapak bilang, kalau misalnya tadi kan J Flip gitu ya. Susah Pak untuk buka tutupnya gitu. Tapi untuk masalah eh, efisiensi, untuk masalah balas chat lebih gampang Pak karena dia kecil, langsung bisa di depan layar, nggak perlu buka-buka yang lain lagi, nggak susah gitu loh. Buat penempatan gampang. Contohnya ya. Itu juga untuk ya perbandingan untuk komponen alat atau misalnya bentuk, gitu lah. Pokoknya sampai semuanya tuh harus dicek. Ini dalam skala nilai ya, 1 sampai 5 mungkin. Oke, itu aja sih. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Semoga nggak susah ya penjelasannya. Tidak, Pak. Hmm, nggak ada. Sebenarnya ini
agak penting ya sebenarnya buat kalian karena ini tuh kan udah PBL kan. PBL semester satunya kalian ngapain? Dari follow Pak. Robot yang power Pak. Masih harus pakai template-nya dari Polybatam ya, bukan dari pembuatannya kalian sendiri. Maksudnya harus dengan desainnya Polybatam atau kalian nanti bisa ada improvisasi kalau di robotika. Gimana? Desain sendiri atau desain Polybatam? Maksudnya udah ada Jadi template. sendiri Pak. Nah, kalau misalnya ya dari diri sendiri, saran Bapak kalau misalnya ya ada desain diri sendiri ya, kalau bisa improvisasi dalam penggunaan alat. Misalnya kalau line follower, contohnya apa Pak? Misalnya diambil barangnya, itu misalnya nggak ada yang tajam, nggak susah atau minimal bentuknya mudah dihafal atau enggak gampang dipakai atau misalnya nanti untuk koneksi lebih gampang, untuk misalnya baca data lebih mudah. Jadi ada plus minusnya lah. Nanti kalian waktu bikin job sheet atau RPP itu dijelasin. Misalnya nih contoh, eh ini semester satu juga sih, tapi di Meka ya. Ini di Meka, karena kalau yang di Meka Bapak minta mereka tuh bikin eh apa ya? Perbandingan alat yang mereka buat dengan target mereka di setelah yang mau dibuat gitu lah. Ini before ya, before nih. Terus nanti di sini ada after. Jadi ada improvisasinya. Nanti ada alasan modifikasinya kenapa gitu loh. Desainnya kenapa harus kayak gini. Itu contohnya. Contohnya kayak gitu sih. Di sini juga ada apa mohon maaf, ada flowchartnya juga. Mudahnya kayak gitu ya. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Saya nggak tahu ya, K3 masuk PBL robotika atau tidak. Tidak, tapi ya saya harap ini bisa membantu kalian bikin robot kalian. Atau nanti misalnya waktu lulus bisa produk yang lebih baik lagi. Gimana? Udah selesai? Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita tutup nih. Oke, udah. Nggak ada ya. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf ngerepotin. Dan Sudah. ya, terima kasih ya. Saya tutup. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.